Sementara dalam perkembangan kasus kebohongan Ratna Sarumpait, Polda Metro Jaya akan memeriksa anak Ratna Sarumpait, Atika Hasibuan. Dikutip dari medcom.id, Polda Metro Jaya akan memeriksa Atika yang merupakan anak keempat dari Ratna. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pada hari Selasa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pemeriksaan sekiranya dilakukan pukul 20. Kapasitas Atika Hasibuan sebagai saksi untuk tersangka Ratna Sarumpait. Polisi belum menjelaskan lebih detail kaitan antara Atika dengan kasus kebohongan ibunya. Sementara kasus penyebaran berita bohong atau hoax penganiayaan Ratna Sarumpait menimbulkan efek elektoral terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil survei lingkaran survei Indonesia DNI-JA menemukan kasus kebohongan Ratna menurunkan elektabilitas Prabowo Sandiaga Uno. Survei LSI DNI-JA dengan 1.200 responden dilaksanakan bulan Oktober. Survei menemukan kasus hoax Ratna mengakibatkan 25% pemilih menjadi lebih mendukung Jokowi Ma'ruf dan 48,8% pendukung Jokowi tidak terpengaruh dengan kasus hoax Ratna tersebut. Secara umum elektabilitas Jokowi Ma'ruf pada bulan Oktober 57,7%, sedangkan untuk Prabowo Sandiaga 28,6%. Sementara yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya 13,7%. 1% juga setuju ya, agar ruang publik kita bebas dari. Nah, hasil survei ini ada hasil pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin naik pasca kasus Ratna, sedangkan sentimen negatif mewarnai elektabilitas Prabowo Sandiaga. Kelompok sosial apa yang terpengaruh terhadap isu dari hoax Ratna ini? Sudah hadir bersama kami peneliti dari LSI DNI-JA, Ikrama Maslomat. Mas Ikrama, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi kalau kita lihat ini pengaruhnya terhadap swing voters itu seperti apa terkait dengan survei ini? Ya, kalau kita lihat dari survei terbaru kami juga memotret bahwa rupanya kasus hoax ya atau berita bohong Ratna Sarumpait itu memiliki efek elektoral ya. Efek elektoral memang tidak langsung ke Pak Prabowo Sandiaga ya, karena yang tercatat penurunannya hanya 1% ya, masih di bawah margin error. Namun kasus Ratna Sarumpait memberikan sentimen negatif ya terhadap Pak Prabowo Sandiaga Uno ya. Ini terbukti dengan yang tadi kata Mbak Andini bahwa ada sentimen negatif itu yang membuat swing voters ya atau undecided voter yang sebelumnya belum menentukan pilihan ya. Dengan kasus ini ada kecenderungan ya memilih Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Sehingga berapa persen itu dari swing voters? Kalau kita lihat ini kan sebelumnya 53% ya di September. Pasca kasus ini ada lonjakan eskalasi elektabilitas menjadi 57, sekian persen ya. Dan artinya kasus RS memberikan sentimen negatif ke Pak Prabowo itu terbukti dengan undecided ini yang larinya ke Pak Jokowi. Artinya ini mereka sebenarnya memang menyatakan memang belum menentukan pilihannya, tapi akhirnya sekarang lebih memilih untuk ke Pak Jokowi begitu. Dan ini sebenarnya kelompok mana Mas yang mungkin dari usia dulu deh, kelompok usia berapa sih sebenarnya yang benar-benar termakan dengan isu hoax ini? Ya, yang kita breakdown ada beberapa ya. Pertama dari mereka yang di segmen pendidikan ya. Oke. Nah, dari segi pendidikan memang lonjakannya ya mereka yang pernah kuliah ya atau di atasnya S1, S2 itu ada lonjakan 4% ya dukungan dari. Artinya berpendidikan begitu ya, mereka karena ini. mereka yang berpendidikan ini kan efek terpaan sosial media juga besar ya. Dan mereka kritis ya. Tentu mereka tidak mau ada pemimpin yang harus mereka pimpin kemudian terkecoh dengan isu hoax ini ya, sehingga kenapa konferensi pers ya kemudian yang menyambut isu hoax Pak Prabowo Sandiaga ini juga berbekas di kelompok terpelajar ya. Bahwa kok pemimpin merespon hoax gitu. Oke, selain tadi pendidikan, apalagi ditemukan dalam klasifikasi apa nih yang berpindah ini? Nah, kalau dari data ini dari segmen pendapatan ya, yang sebelumnya yang pendapatan di atas 3 juta ya, yang base-nya 19%, ada lonjakan dukungan ke Pak Jokowi Ma'ruf Amin sebesar 7 sekianan persen ya, cukup signifikan ya dari segmen ini. Berbanding terbalik di Pak Prabowo ya turun ya, yang sebelumnya 43% di segmen
pendapatan di atas 3% turun menjadi 34%. Pendapatan di atas 3 juta ya. Oke. Nah, begitu juga di pendapatan di bawah 3 juta ya, ada kenaikan walaupun tidak sebanyak yang di segmen di atas 3 juta itu. Baik, oke. Kemudian kalau mungkin adakah dari mungkin dari gender dilihat, kelompok usia misalnya, atau daerah sampai spesifik itu tidak dilihat bagaimana paparan untuk yang terpengaruh hoax? Ratna Sarumpait ini kita belum breakdown di itu ya. Yang kita publish tadi hanya beberapa di segmen pendapatan dan pendidikan ya. Namun yang menarik ada pesan moral dari persepsi publik ini. Dari yang kita survei, kasus Ratna Sarumpait ini kan sangat populer ya. Lebih dari 50% orang mengetahui kasus ini. Dan angkanya 89% orang nggak suka ya atau dongkol dengan kasus Ratna Sarumpait. Dan hampir di semua segmen yang tadi pendidikan, segmen umur, itu semua mereka setuju bahwa di ruang publik kita termasuk media sosial itu harus bebas dari hoax. Nah ini juga mungkin pesan ya bahwa pemimpin harus mengakomodasi apa yang menjadi preferensi publik. Bahwa mereka tidak suka lagi dengan isu-isu hoax, apalagi ikut menyebarkan. Gitu. Oke, nah kalau begitu terlihat juga tidak mengapa nih publik itu begitu tinggi mungkin antusiasmenya ya terkait dengan kasus Ratna ini, lebih tinggi terkait kasusnya atau kebohongannya justru yang menjadi perhatiannya ini? Pertama memang tidak bisa dilepaskan kasus kebohongan Ratna Sarumpait dengan secara tidak langsung dengan kontestasi pemilihan di tingkat presiden ya. Karena memang publik melihat dengan kasus sebelumnya hoax itu ada keunggulan, ada asosiasi yang coba dibangun bahwa ini sengaja dirancang oleh lawan politik ya, sehingga orang juga mulai tidak simpatik dengan lawan politik ya. Di sini mungkin Pak Jokowi Ma'ruf ya. Namun setelah antipati itu hadir, kemudian terkuaklah bahwa rupanya pemukulan itu hanya hoax ya. Akhirnya orang kembali simpatik lagi ya. Bahwa rupanya yang dituduhkan, yang diksi yang digunakan kan persekusi ya. Kemudian ada luka di kepala gitu ya. Itu kan coba dibangun. Kemudian Pak Prabowo juga misalnya sempat mengucapkan bahwa kita habis kampanye damai. Ya, kemudian ada pemukulan. Artinya kan mencoba mengasosiasi bahwa kasus Ratna Sarumpait berkaitan dengan kontestasi Pilpres. Nah, jadi orang juga mengecam, tapi begitu tahu ini berita hoax ya. Antipati pun ada ya, orang mulai mempertanyakan strong leadership ya ke Pak Prabowo Sandiaga yang ikut merespon hoax. Begitu juga yang tadi saya bilang segmen terpelajar juga kembali balik kandang dengan mendukung Pak Jokowi. Oke, dengan adanya kasus ini hoax keluar, kemudian bohong, istilah bohong dan sampai kepada janji kampanye yang belum terrealisasi atau janji pemerintah belum terrealisasi dikatakan itu suatu kebohongan. Jadi ada tren untuk menggunakan kata bohong ini begitu. Terlihat atau tidak sih sebenarnya seberapa signifikan penggunaan kata-kata bohong ini dalam masa kampanye Pilpres ini? Ya. Mungkin saja ya konstruksi bohong itu dibangun ya, karena dari Situation Room LSI Denny JA kami melihat bahkan kasus Ratna aja Mbak Andini itu hampir 10 hari itu menjadi top isu di sosial media ya. Kami ikut juga memonitor sosial media dan begitu juga media konvensional ya. Lebih dari 10 hari itu menjadi top isu ya. Artinya kalaupun ada dugaan untuk membangun konstruksi bohong kemudian mengkomparasikan itu saya nggak paham ya apa strategi dari yang mereka yang berkontestasi ya, tapi mungkin aja bisa itu untuk membangun konstruksi bohongnya aja dulu ya. Oke, dan memang ada terlihat kecenderungan memang top storiesnya itu atau yang top pembicaraan, top topiknya itu mengarah kepada sesuatu yang berhubungan dengan kebohongan, hoax dan segala macam seperti itu. Terima kasih Mas Ikrama Mas Loman, peneliti LSI Denny JA sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kontroversi masih menjadi barang jualan di masa kampanye. Selengkapnya sesaat lagi. Calon Presiden Prabowo Subianto sepertinya lekat dengan kontroversi. Belum tuntas kontroversi kebohongan Ratna Sarumpait. Prabowo kembali membuat kontroversi dengan menyebut 99% rakyat hidup pas-pasan. Istana pun mempertanyakan data yang digunakan mantan Danjen Kopassus tersebut.